Baik, saya searching dulu. Ya. Ya, selamat malam teman-teman. Ya, kita Oke, selamat malam. Sampai jumpa kembali ya, walaupun secara virtual. Semoga kita tetap semangat belajar firman Tuhan karena Roh Kudus tetap sama ya. Walaupun virtual maupun onsite, Roh Kudusnya sama, tetap bisa menolong kita untuk bertumbuh. Ya, oke, kita akan sama-sama berdoa dulu. Tuhan, bersyukur kalau kami saat ini boleh dipertemukan walaupun kami secara virtual. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau, Roh-Mu ada di dalam diri kami masing-masing, dan Roh-Mu itu yang menyatukan hati kami untuk kami bisa memuji-Mu, tetapi juga untuk kami bisa belajar firman-Mu. Inilah Tuhan hidup kami adalah bejana-Mu, marilah bentuklah seturut apa yang Engkau inginkan, supaya hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Juga melalui tema hari ini, kalau kami akan belajar tentang toxic relationship, kami berdoa supaya melalui firman-Mu, melalui prinsip-prinsip yang disampaikan, hati kami boleh terbuka, kami boleh melihat apakah kami selama ini mempunyai relasi yang toksik ataupun kami sudah menjadi toksik bagi orang lain. Lembutkan hati kami supaya kami boleh Engkau perlihatkan diri kami apa adanya, tetapi juga supaya kami mau diubah. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, oke, sebentar teman-teman. Oke ya, akhir-akhir ini, tapi bukan akhir-akhir ini ya, sudah lama sebetulnya beberapa waktu ya. Istilah toxic itu ngetren ya, di mana-mana toxic gitu ya, toxic relationship, kemudian ada toxic positivity ya, jadi ngetren sekali ya istilah ini. Ya, jadi kita akan belajar tentang ini ya. Nah, teman-teman, manusia itu diciptakan memang sebagai makhluk sosial ya. Jadi dari sononya itu sebagai makhluk sosial ya. Makanya mau nggak mau ada kebutuhan untuk berelasi dengan orang lain. Ya. Jadi kita itu berelasi secara pribadi ya. Kita berelasi secara pribadi itu relasi ini bisa kita dengan orang tua kita ya, kita dengan orang tua, kemudian kita dengan saudara-saudara kandung atau saudara di dalam keluarga besar, kita dengan teman, kemudian tetangga ya, kita dengan pemimpin rohani, atau kita sebagai pemimpin rohani dengan adik-adik yang kita tolong ya, kita dengan guru ya, dengan pacar ya, dengan atasan kerja, atau kita dengan bawahan kerja, kita berelasi. Dan itu relasi secara pribadi, tetapi kita juga berelasi secara komunitas ya. Nah, misalnya saat ini kita berelasinya dalam dunia maya gitu ya. Nah, kemudian ada dunia nyata. Nah, komunitas ini ada komunitas keagamaan, misalnya ini ya, gereja di antara para pemuda, tetapi juga komunitas teman-teman di sekolah, komunitas olahraga, dan komunitas seni. Nah, ini kita tidak mau berelasi dengan orang ya, karena sosial. Dan karena kita itu masing-masing tidak ada yang sama, ya, maka mau nggak mau akan terjadi gesekan-gesekan satu dengan yang lain. Dengan siapa kita itu berelasi dan berkomunitas, itu akan mempengaruhi hidup kita. Ya. Dan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi tanpa mungkin sedikit-sedikit tidak terasa ya, ketika kita ada di satu komunitas gitu, mungkin sedikit-sedikit, mungkin kita suatu saat pengen mempengaruhi komunitas itu gitu ya, tapi sedikit demi sedikit mungkin tidak terasa akan ada perubahan itu ya. Mungkin dan itu bisa merusak kebiasaan baik kita ya. Saya ingat pada waktu saya kerja pertama ya, pada waktu habis lulus mau kerja, itu cita-cita saya pokoknya kalau saya bekerja itu tujuan yang terpenting saya belajar
ya. Saya belajar bergantung kepada Tuhan, saya belajar berelasi dengan orang lain, tapi juga saya belajar dari apapun yang saya kerjakan. Ya, saya berpikir gaji tidak begitu penting. Yang penting saya belajar, gitu ya. Ya itu pada waktu pertama. Ya, jadi kemudian teman-teman saya, lingkungan teman-teman saya itu, ya kalau ada orang, maksudnya sering ya bergosip tentang gajinya satu dengan yang lain, gitu ya. Gajinya bergosip, oh ini gajinya gini gitu ya. Kemudian juga seringkali kemudian ribut ya ketika lembur nggak dibayar, sudah kerjanya sungguh-sungguh, naiknya enggak, gajinya nggak naik-naik, itu seringkali terjadi perbincangan seperti itu. Ya, singkat cerita, setelah setahun saya bekerja di situ, pada waktu saya merasa timbul juga ya rasanya, aduh ini kerja kok nggak ada penghargaan gitu ya, lembur beberapa jam sampai malam cuma dikasih tambahan nasi gitu ya. Nah itu kemudian saya berpikir, kemudian saya ambil waktu, berpikir kok saya begini ya, kok saya kemudian berpikir ternyata saya menjadi sama ya dengan teman-teman kerja saya juga. Saya berpikir idealisme saya yang dulu mana ya? Ya, itu salah satu contoh ya bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Oke. Nah, teman-teman sebelum kita nanti masuk ya tentang bagaimana yang relasi yang tidak sehat, ya, kita akan melihat dulu yang relasi yang sehat ya. Dari Filipi 2:1 ayat 4 dikatakan, jadi karena ada Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana sih ya relasi yang sehat itu bagaimana ya. Jadi dikatakan bahwa relasi yang sehat itu kalau ada di dalam relasi itu saling menasehati, ya, kemudian ada saling menghibur, ya, ada persekutuan roh, kemudian ada saling berbelas kasihan, saling mengasihi, ya, kemudian ada kesatuan di dalam berpikir, kesatuan di dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kemudian juga di dalam relasi itu hendaknya masing-masing tidak hanya mengutamakan kepentingannya sendiri, ya, tetapi mengutamakan kepentingan orang lain, memperhatikan kepentingan orang lain. Ya, ini adalah relasi yang sehat. Ya, jadi kalau saya bisa gambarkan relasi yang sehat, ya, relasi yang sehat itu bisa didukung atau bisa terlihat dari ya, yang pertama komunikasi, ya, bahwa relasi yang sehat itu bisa terjadi komunikasi di mana masing-masing punya kesempatan untuk berkomunikasi, ya, mengumpulkan keinginan, mengkomunikasikan perasaannya, mengkomunikasikan keinginannya, ya. Jadi terjadi komunikasi yang baik. Masing-masing punya kesempatan untuk berbicara. Masing-masing ketika yang berbicara, yang satu berbicara, yang satu mendengar. Ya, kemudian yang kedua adalah penerimaan. Ya, di relasi yang sehat ini ada penerimaan, di mana ya masing-masing diterima dengan apa adanya. Ya, ketika jatuh ya mungkin ketika jatuh pertama mungkin yang lain berespon ya, kok bisa ya dia jatuh dalam dosa demikian ya. Ya, itu relasi reaksi refleksnya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kemudian harusnya kemudian ditindaklanjuti dengan mencoba menerima ya. Oh ya, dia gagal, dia jatuh, tetap diterima di dalam kejatuhannya, ya. Kemudian diterima di dalam kegagalannya. Nah, ada penerimaan di sini, penerimaan di dalam penerimaan dengan masa lalunya, ya, ada penerimaan di sini. Ya, kemudian ada penghargaan. Relasi yang sehat itu ada penghargaan, di mana ketika yang satu menolong, ya,
Nah, ada penghargaan nih, kita berterima kasih atas pertolongannya, berterima kasih atas penghiburannya, gitu ya. Tetapi juga menghargai hak privasi. Ya, ada penghargaan terhadap hak privasinya. Jadi artinya kalau misalnya yang satu itu punya, misalnya ya ada punya acara dengan keluarga, ya ingin mengutamakan keluarganya, ya kemudian relasi yang satunya ya menghargai hak privacy ini. Oke, ya dia memang butuh berelasi dengan keluarganya, ya. Ketika salah satunya membutuhkan me time, gitu ya, kita menghargai dia. Oh ya, dia butuh me time, jadi saya tidak perlu mengganggu, gitu ya. Jadi ada penghargaan. Kemudian relasi yang sehat itu ada kebebasan, tidak mengikat, ya, tidak mengikat. Apa-apa harus lapor, gitu ya. Apa-apa harus lapor, apa-apa harus mengikut sertakan saya, gitu ya. Tetapi di sini ada kebebasan, ya, kebebasan menentukan pilihannya, ya, kebebasan memberikan pendapatnya, kebebasan menentukan apa yang dia inginkan. Ya. Di sini ada kebebasan penghargaan. Kemudian komunitas yang sehat adalah komunitas juga yang bisa masing-masing mengembangkan dirinya. Ya, jadi tidak harus maksudnya kamu harus dengan aku terus begitu ya. Tetapi masing-masing punya kesempatan mengembangkan dirinya. Baik memberikan kesempatan kepada lawannya itu maksudnya teman kita yang berelasi ya, entah itu teman, entah itu pacar, entah itu teman gereja, entah itu siapa ya, tetapi memberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya, gitu ya. Mungkin memberikan info-info, ya, tapi juga kesempatan-kesempatan, tetapi juga di dalam relasi itu bisa saling mengembangkan dirinya, ya, saling belajar yang kelebihannya, yang lemah bisa belajar kelebihannya, gitu, dan lain sebagainya. Kemudian relasi yang sehat itu relasi di mana ada kepercayaan, ya. Jadi kalau ada pembicaraan itu tidak bocor, gitu ya. Jadi relasi yang sehat itu tidak yang satu jadi ember, gitu ya. Mana-mana, wah nanti ceritanya sampai kemana-mana nih, gitu ya. Nah, misalnya, ya, jadi ini ada kepercayaan apa yang dibicarakan itu dijaga. Ya, ini adalah relasi yang sehat. Jadi seharusnya kita mempunyai relasi yang sehat seperti ini, ya. Tetapi juga seharusnya kita mengembangkan relasi dengan orang tua, relasi yang sehat seperti ini, ya. Jadi nanti artinya kita itu harusnya sebagai pribadi, ya, ketika kita berelasi dengan orang lain, nah, kita harusnya membangun relasi yang sehat ini. Artinya jangan sampai kita menjadi toksik bagi orang lain. Ya, kita harusnya menjadi pribadi yang sehat, yang kemudian mempengaruhi orang lain dengan berelasi dengan yang sehat. Ya. Jadi inilah yang harusnya menjadi bagian kita, membangun diri kita menjadi pribadi yang sehat, tetapi juga membangun relasi dengan orang lain yang sehat. Ya, baik relasi kita dengan orang tua, ya seharusnya kita membangun relasi dengan orang tua yang sehat. Ya, baik juga relasi kita dengan pemimpin rohani kita. Ya, kita harusnya membangun yang sehat, tetapi juga dengan orang-orang yang kita bimbing. Harusnya kita membangun relasi yang sehat seperti ini. Ya, kemudian jangan sampai nanti di kelompok KTB kita, ya kita pembimbingnya, malah kita yang jadi ember, ya. Cerita kepada yang lain-lain, gitu. Ya, juga kepada siapapun kita harusnya membangun relasi yang sehat seperti ini. Juga kalau kita sudah punya pacar, ya harusnya kita membangun relasi yang sehat ini dengan pacar kita, ya. Nah, ini adalah relasi yang sehat. Nah, kemudian kita masuk di dalam toxic ini ya, toxic relationship. Apa ya yang dimaksud toxic relationship? Ya, toxic relationship adalah relasi yang membuat salah satu pihak ya itu merasa tidak didukung, direndahkan, diancam, diserang dan dikendalikan. Ya, jadi ini adalah yang dikatakan toksik ya, kita menjadi racun gitu, racun di dalam relasi dengan orang lain. Nah, ini bisa terjadi lewat perkataan atau sikap, tetapi juga perilaku. Ya, jadi toksik ini bisa berupa perkataan, berupa sikap kita,
juga bisa perilaku kita. Nah, jadi toxic relationship ini bisa terjadi di mana saja, ya. Nah, bisa saja orang tua kita ada orang tua yang menjadi toksik pada kita, tetapi kita juga bisa menjadi toksik nih bagi orang tua kita, ya. Nah, yang atau kita dan ini bisa terjadi dimanapun, ya. Bukan hanya di pertemanan, ya, tetapi juga bisa terjadi di lingkungan gereja pun bisa terjadi. Ya, jadi bisa terjadi dimanapun lingkungan relasi toksik ini. Ya. Nah, kemudian Jerry Thomas mengatakan, ya, menarik ini yang dikatakan Jerry Thomas, ya, toxic relationship adalah relasi yang menghalangi Anda menjadi pribadi sebagaimana dirancangkan Allah dan melemahkan Anda untuk melakukan pekerjaan Allah yang menjadi panggilan Anda. Ya, jadi toxic relationship ini adalah kalau kita punya relasi di mana menjadikan kita pribadi yang tidak maksimal seperti yang dirancangkan Allah. Ya, mungkin menjadikan kita pribadi yang rendah diri, menjadikan pribadi kita yang stres, depresi, penuh ketakutan, ya, penuh kecemasan, gitu. Kemudian takut bertindak, takut menyampaikan pendapat, gitu ya. Jadi itu toksiknya seperti ini. Kemudian juga menghalangi kita melakukan pekerjaan panggilan Allah, ya. Jadi mungkin karena kita menjadi pribadi yang takut, gitu ya, sehingga justru kita tidak bisa maksimal seperti apa yang Tuhan panggilkan di dalam hidup kita, ya. Mungkin di dalam kita melakukan profesi kita jadi takut, ya, tidak bisa melakukan secara maksimal seperti itu. Nah, ini adalah yang dikatakan Jerry Thomas, ya. Jadi teman-teman bisa mengevaluasi diri kita, ya, apakah selama ini relasi-relasi kita yang kita miliki dengan siapapun ada yang seperti ini, yang membuat saya ketakutan, yang membuat saya menjadi orang yang pencemas, menjadi saya tidak bisa mengambil keputusan apapun, gitu ya. Nah, dan juga apakah saya justru tidak bisa melayani Tuhan dengan leluasa, ya, dengan seluruh potensi saya, dengan seluruh karunia-karunia yang Tuhan berikan, ya. Ya, apakah kita punya relasi yang sedemikian? Tapi juga pertanyaannya, ya, apakah kita membuat orang lain itu menjadi pribadi yang tidak bisa maksimal seperti yang Tuhan rancangkan? Ya, mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Ya. Sekarang kita akan masuk, ya, ciri-cirinya apa, gitu ya? Ciri-cirinya di dalam relasi yang toksik ini apa? Ya, yang pertama itu tidak saling mendukung. Ya, jadi ada yang dominan, tapi ada yang tertekan. Ya, yang dominan ini biasanya mungkin yang punya kelebihan-kelebihan. Ya, punya kelebihan. Mungkin pendidikan lebih tinggi, ya, atau tingkat ekonomi lebih tinggi, ya, atau jabatan lebih tinggi, ya, atau umur lebih tua, gitu ya, atau juga sisi tingkat rohaninya lebih tinggi, ya, ya, itu bisa menjadi relasinya di mana yang lebih tinggi itu menekan yang lemah, ya, atau yang lebih bawah. Nah, ini juga hati-hati kita di dalam maksudnya relasi di dalam relasi rohani, ya. Ada relasi rohani, jangan sampai misalnya di dalam kelompok-kelompok KTB, ya, kita yang memimpin kemudian dengan seenaknya menggunakan otoritas kita, ya, untuk menekan adik-adik yang kita pimpin, ya. Nah, ini justru yang bahaya itu di dalam hal yang rohani ini, karena kadang-kadang menggunakan firman-firman Tuhan, ya, firman-firman Tuhan untuk menekan yang mungkin kita tolong di dalam relasi-relasi rohani. Ya, ini justru hati-hati,
Karena biasanya orang yang misalnya ya adik yang ditolong itu kan biasanya menyerahkan diri sekali ya. Kalau dengan situasi rohani itu kan lebih menakutkan ya, karena lebih takut karena ada Tuhan, nanti takut berdosa gitu ya. Takut berdosa, takut nanti dengan Tuhan begitu ya. Sehingga biasanya mungkin orang-orang yang ditolong itu lebih menyerahkan diri ini, lebih menyerahkan diri kepada pimpinannya gitu ya. Nah, tetapi kalau kemudian pimpinannya atau kakak rohaninya itu tidak hati-hati, ini bisa membuat toksik ini bagi orang yang ditolong, ya. Dan ini yang harus hati-hati justru, ya. Ya, kemudian ciri-ciri yang toksik itu adalah juga penuh ucapan kasar, ya, kritik yang selalu menyakitkan. Ya, ucapan kasarnya ini bisa sarkas, ya, bisa melabeli, ya, kamu pengacau, misalnya ya, kamu pengacau itu ya, kamu pengacau atau mungkin gitu ya, atau dan lain sebagainya, yang ucapan-ucapan kasar. Kemudian kritik-kritik yang selalu menyalahkan, yang memang tidak bertujuan untuk membangun, tetapi apapun yang dilakukan disalahkan, seperti ini. Nah, kalau punya relasi dengan pacar yang seperti ini yang harus hati-hati ya. Jadi kalau pacarnya senantiasa mengucapkan kasar, kemudian mengkritiki terus, nah ini harus dipikirkan. Nah, kemudian yang lain adalah ciri-cirinya posesif ya, posesif selalu mengendalikan dan memanfaatkan. Jadi misalnya ya kalau di dalam relasi dengan pacar ya, misalnya HP-nya terus ya dilihati dengan WA, maksudnya chatnya dengan siapa saja, fotonya siapa saja, ya, kemudian ditanya kemana, jam berapa, dengan siapa, sebentar diteleponi gitu ya. Ini posesif mengendalikan seperti itu. Tetapi juga dengan teman sebetulnya bisa juga relasi seperti itu ya. Jadi tidak boleh, artinya gini, ketika punya teman akrab ya, misalnya kita punya teman akrab, kemudian kita tidak diperbolehkan berelasi dengan teman yang lain, ya, dengan teman yang lain. Kalau jadi ada ini salah satu orang yang posesif begini, ketika temannya itu berelasi dengan orang lain, ya, kemudian si orang yang posesif ini dia tanpa sepengetahuan temannya ini dia menghubungi ini ya, misalnya ya, yang posesif A, kemudian temannya B ini punya teman C, begitu ya. Lah si A ini kemudian si B ini berelasi dengan si C. Si A ini nggak suka, ya. Nah, tanpa sepengetahuan si B, si A ini menghubungi si C, ya. Kemudian menyampaikan keburukannya supaya si C ini tidak bergaul lagi dengan si B, ya. Itu sangat posesifnya seperti itu. Ya, pertemanannya itu diikat terus posesif seperti itu. Ya, jadi orang yang toksik ini bukan hanya orang yang kuat dominan gitu ya, tetapi ada orang yang lemah juga bisa posesif seperti ini, di mana dia menggunakan kelemahannya atau menempatkan dirinya sebagai korban, gitu ya. Jadi misalnya nih saya nih yang posesif. Ya, saya punya kelemahan, kemudian saya sangat tergantung kepada si B. Ya, ketika si B ini saya minta tolong untuk mengantar dan tidak mau, ya, kemudian saya ini menempatkan diri sebagai korban, gitu ya. Memang selama ini saya itu tidak ada orang yang mau suka denganku, begitu ya. Wah, kemudian dia menempatkan dirinya sebagai korban sehingga itu membuat si B itu merasa bersalah, gitu ya, sehingga kemudian akhirnya mengantarkan, akhirnya menemani. Ya, senantiasa begitu. Ketika keinginannya itu tidak dipenuhi, dia senantiasa menempatkan dirinya sebagai korban. Ya, mungkin kemudian, aduh aku pusing, ya, aku nggak suka makan, aku mual-mual, gitu ya, sehingga membuat si temannya itu merasa bersalah. Itu mengendalikan seperti itu. Kemudian juga bisa memanfaatkan. Ya, senantiasa memanfaatkan. Nah, ini misalnya orang yang memanfaatkan ini
biasanya kalau di dalam kelompok-kelompok kerja begitu ya, kelompok-kelompok kerja ya dia tidak ikut bekerja, tapi memanfaatkan saja kelebihan-kelebihan orangnya itu supaya mengerjakan tugasnya. Ya, ini adalah ciri-ciri orang yang toksik ya. Kemudian juga penuh ketidakjujuran. Misalnya omongannya selalu besar, gitu ya. Omongannya selalu besar, kemudian yang disampaikan kepada kita itu penuh dengan ketidakjujuran, ya, kebohongan-bohongan. Walaupun kita tahu, tetapi dia tetap menyampaikan kebohongan-kebohongan. Ya, kemudian cemburu yang berlebihan, ya. Cemburu yang berlebihan, misalnya temannya dengan temannya, misalnya ya, ini kalau dalam relasi berpacaran ya, kemudian kecemburu berlebihan ini melarang nih ya, melarang pacarnya itu baru ngomong dengan pacarnya yang cewek ini, baru ngomong dengan laki lain sebentar saja, wah sudah diributi ya, sudah diributi. Nah ini bisa seperti itu, cemburu berlebihan ya. Kemudian juga memutuskan sepihak. Ya, memutuskan sepihak, kalau kita di dalam pertemanan dia tanpa bertanya kepada kita, dia sudah langsung memutuskan gitu ya. Misalnya berencana pergi bersama-sama begitu. Dia tanpa minta persetujuan dulu, kemudian dia sudah memutuskan ini, oh sudah saya booking ini misalnya, sudah saya booking hotelnya begini nanti tinggal bayar gitu ya. Nah, jadi senantiasa dia memutuskan sepihak. Apa-apa dia putuskan dulu ya, sehingga kita harus mengikuti dia ya. Kemudian yang lain ini adalah banyak tuntutan, paksaan, intimidasi ya. Ada orang tua juga yang toksik ini ya. Misalnya anaknya nggak meminta anaknya melakukan apa begitu, ketika anaknya nggak nurut, sebentar mengatakan, "Udah, lebih baik mama mati aja. Lebih baik mama mati aja." Ya, seringkali itu yang diucapkan ya. Sehingga membuat si anak ini merasa tertekan, merasa bersalah dan lain sebagainya. Kemudian juga senantiasa memaksakan kehendak ya. Kemudian juga tidak menghargai privasi dan pribadi. Ya, misalnya ini ada salah satu teman ini ya, dia suka begitu kalau main itu mesti langsung masuk kamar gitu ya. Masuk kamar, lihat-lihat barangnya yang ada di kamarnya itu ya, tanpa minta izin dulu, tanpa bertanya dulu udah masuk kamar, lihat-lihat barangnya. Tetapi juga ada orang-orang yang begini, seringkali mudah ya, misalnya pinjam motor gitu ya, pinjam motor, oke. Jadi kebiasaan senantiasa pinjam motor, kemudian habis itu juga tidak diisi bensinnya, ya sudah langsung dikembalikan, ya. Seperti itu. Kemudian pinjam lagi dan lama-lama juga tanpa seizinnya dan berlama-lama. Ya, ini tidak menghargai privasi, tidak menghargai pribadi. Ya, tetapi juga tidak menghargai privasi ini bisa seperti begini. Ya, jadi ketika misalnya saya membutuhkan waktu untuk saya pribadi, ya saya butuh ini untuk mengembangkan pribadi saya butuh untuk saya dengan orang tua saya begitu. Tetapi si teman ini tidak mau, pokoknya ya harus ikut begitu, nggak ada alasan, pokoknya harus ikut gitu ya. Jadi tidak ada lagi penghargaan, tidak menghargai privasi, tidak menghargai pribadi kita ya. Itu juga kemudian ya. Kemudian relasi yang toksik itu kalau ya relasinya cuman isinya kita diajak gosip terus ya. Setiap ketemu dia mesti bicarakan si A, si B, si C, gosip terus gitu ya. Sehingga ya isinya gosip. Atau juga setiap kali pertemuan yang dia ceritakan itu cuma dirinya terus. Apalagi kemudian berkeluh terus ya. Setiap ketemu tuh dia isinya cuma berkeluh terus, tidak memberikan kesempatan kita bicara. Ya setiap kali ketemu, wah dia udah berkeluh begitu. Nah, ini adalah yang toksik juga. Kemudian yang toksik juga adalah ketika dia tidak menyimpan rahasia. Ya, ini kalau di dalam yang rohani hati-hati ya. Kadang-kadang yang dibungkus dengan bahasa rohani ya.
Ya. Saya ceritakan ini, tapi supaya tujuannya supaya kita mendukung dalam doa loh ya. Ya kalau mendukung dalam doa tenan ya bagus ya. Tetapi kadang-kadang itu cuma jadi bungkus saja. Ya, bungkus itu gosip rohani ya. Ini saya ceritakan saya cuma cerita kepadamu loh supaya kita bisa mendoakan dia. Nah, tapi cerita gitu ya. Nanti dengan yang lain juga begitu, dengan yang lainnya juga begitu. Sehingga akhirnya rahasianya seseorang itu bisa sampai kemana-mana. Nah, ini di dalam gereja hati-hati ya, di dalam teman-teman persekutuan hati-hati, jangan membungkus gosip dengan hal yang tampaknya rohani. Ya. Kemudian relasi yang toksik juga ada kekerasan verbal ya, kemudian emosi, fisik, kemudian juga emosi, ekonomi. Ada nih relasi-relasi yang orang itu senantiasa berhutang gitu ya. Nanti hutangnya ini belum dikembalikan, hutang lagi, ya. Belum dikembalikan, hutang lagi, dan senantiasa setiap kali hutang tuh janji. Nanti tanggal segini saya kembalikan, nanti saya sedikit saya kembalikan. Ya, senantiasa begitu. Tapi itu jadi kebiasaannya terus, gitu ya. Kemudian juga terjadi bullying atau kekerasan seksual, ya. Jadi setiap kali misalnya di dalam relasi ya coel-coel dan lain sebagainya, ya itu bisa menjadi relasi yang toksik. Dan ini bisa terjadi dimanapun, ya dimanapun dengan relasi siapapun bisa terjadi. Saya ulangi, bisa terjadi antara orang tua dengan anak-anak, ya, atau anak-anak dengan orang tua. Anak-anak bisa menjadi toksik bagi orang tua bisa menjadi toksik bagi orang anaknya, ya. Kemudian pemimpin rohani bisa menjadi toksik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Yang dipimpinnya juga bisa menjadi toksik bagi pemimpin rohaninya, ya. Kalau sedikit-sedikit berkeluh, ya, ketika tidak ditanggapi, kemudian cerita, aduh, memang dia itu pilih kasih, ya. Kalau yang si itu tuh diperhatikan, kalau saya enggak, ya. Sehingga senantiasa membuat pemimpin rohaninya merasa bersalah, gitu ya. Atau ketika berkeluh kemudian tidak diperhatikan, kemudian tidak datang pertemuan, WA-nya nggak dibalas, ya senantiasa begitu. Nah itu jadi orang yang ditolong pun bisa menjadi toksik nih bagi pemimpin rohaninya, gitu ya. Nah di tempat kerja, ya di tempat kerja bos kita bisa menjadi toksik bagi kita, ya ketika dia memanfaatkan kita, ya ketika kita tahu tuh ya kita itu senantiasa bekerjanya tuh rapi, rajin, ya sehingga apapun diberikan pada kita sehingga kita senantiasa dimanfaatkan, ya itu jadi bisa terjadi dimanapun relasi ini. Nah, kemudian apa yang akibatnya kita bisa menjadi kalau kita punya relasi yang toksik kita bisa menjadi tertekan, tidak berdaya, ya karena merasa selalu salah, ya kalau kita dikritik senantiasa merasa bersalah. Kemudian kalau tadi misalnya verbal, kata-katanya sarkas, begitu ya, kita merasa senantiasa diserang, dikambing hitamkan, ya. Juga yang paling berbahaya adalah kemudian kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri karena kita dimanipulasi, karena kita ditekan, diintimidasi, sehingga kita tidak bisa menjadi diri sendiri secara utuh. Ini yang membahayakan ya, sehingga kita tidak maksimal menjadi nanti melakukan panggilan Tuhan. Bisa tidak menjadi percaya diri, tidak punya harga diri, ya. Kemudian juga berakibat juga kita bisa menarik diri dari kegiatan atau komunitas ya karena kita takut. Ya, misalnya di komunitas pemuda, ya senantiasa kita disalah-salahkan terus ya, bisa akibatnya menarik diri kita dari kegiatan kita. Kemudian juga potensi kita tidak berkembang. Ya, ini akibatnya. Kemudian penyebabnya apa ya? Seseorang yang toksik itu penyebabnya apa? Ya, kemungkinan besar yang pertama ada luka di dalam dirinya. Ya, luka karena apa? Karena dia tidak kebutuhan kasihnya tidak dipenuhi. Ya, sehingga dia menyedot gitu ya, menyedot orang untuk mengasihi dirinya. Dia memanipulasi supaya orang mengasihi dirinya, ya. Jadi kalau udah dikasih sebentar dia waduh sakit, ya. Kalau dikasih sebentar wajahnya, nah, dia menyedot, kebutuhan kasihnya tidak terpenuhi. Ya, kemudian atau kebutuhan dihormati tidak terpenuhi, dia senantiasa pengen dihormati, ya. Atau kemudian ada luka juga takut kehilangan.
Ya, jadi misalnya dulu kita pernah kehilangan orang tua kita secara mendadak gitu ya. Sehingga kita punya rasa takut kehilangan. Nah, takut kehilangan ini bisa membuat kita posesif kepada orang lain ya. Jadi bisa menjadi posesif kepada pacar kita. Apapun harus cerita, apapun harus lapor begitu ya. Kemanapun harus sebentar-sebentar ditelepon. Ya, kemungkinan dia punya luka tadi kehilangan ya. Atau juga penyebabnya tidak mampu berkomunikasi ya, sehingga apa yang dikatakan itu menjadi sarkas begitu ya. Nah, kemudian juga tidak mampu berempati, tidak bisa berempati dengan orang lain ya, sehingga memaksa orang lain itu seperti dirinya. Ya, itu penyebabnya ya. Kemudian bagaimana kita mengatasinya? Ya, yang pertama kita harus evaluasi diri kita. Ya, masing-masing kita evaluasi nih. Saya ada di dalam relasi toksik atau saya yang membuat toksik bagi orang lain. Ya, kita evaluasi ya. Nah, kemudian kita evaluasi juga misalnya kita merasa tertekan dengan orang lain ya. Nah, itu kita evaluasi juga apakah memang betul karena orang lain itu memanipulasi saya, menekan saya, atau saya yang peka gitu. Saya yang terlalu peka ini. Sebetulnya mungkin dia tidak menekan saya, tetapi saya begitu peka kepada orang lain sehingga saya mudah tertekan. Ya, jadi pertama evaluasi dulu ya diri kita. Apakah kita memang betul-betul orang lain itu toksik pada kita atau kita yang terlalu terlalu peka. Kemudian evaluasi apakah saya juga menjadi toksik bagi orang lain. Ya. Kemudian kalau seandainya kita itu ada di dalam relasi toksik, ya bagaimana? Ya kita akan lihat dulu apakah kita mungkin bisa keluar dari relasi itu. Ya, jadi mungkin tidak kita keluar dari relasi itu. Kalau yang pertama kalau nggak mungkin, ya kalau nggak mungkin itu misalnya apa? Di dalam keluarga, ya kita dengan orang tua, kita kan nggak mungkin kan keluar meninggalkan orang tua kita, ya kalau kita belum menikah, gitu ya. Atau relasi di dalam sekolah kan mau nggak mau ketemu dengan guru, ketemu dengan teman itu, ya ini kalau tidak mungkin. Nah, kalau tidak mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan relasi toksik ini? Pertama, sampaikan ya perasaan kita kepada orang itu. Misalnya kepada orang tua, ya orang tua kita yang toksik pada kita. Selalu mengkritik apapun yang kita lakukan, selalu nggak ada yang betul. Semua dikritik, gitu ya. Nah, kita bisa mendoakan, kemudian kita bisa cari waktu yang tepat untuk menyampaikan perasaan kita kepada orang tua kita. Ya, misalnya, Mah, kok selama ini saya merasa ya apa yang saya lakukan ini senantiasa salah, sehingga saya merasa tertekan. Ya, nah kita bisa mendoakan dulu supaya Tuhan sediakan waktu yang tepat, cara bicara yang tepat, ya kemudian kita menyampaikan itu. Ya, juga misalnya kita kepada saudara kita, pokoknya yang tidak mungkin kita meninggalkan relasi itu, ya. Kemudian kalau bisa kita mengajak evaluasi dan perbaiki relasi, ya. Misalnya tadi dengan Mama tadi, Mah ya mungkin apa sih Mah yang selama ini membuat Mama itu senantiasa ingin menyalahkan saya, gitu ya. Nah ini dievaluasi, kemudian kalau bisa ya bisa bagaimana Mah kalau Sita ayo buat perbaikan untuk memperbaiki relasi ya. Mungkin Mama bisa lah mengkritik saya, tapi mungkin nadanya yang enak gitu ya, supaya tidak menyakiti saya ya. Nah, ini buat kesepakatan untuk memperbaiki relasi gitu ya. Kemudian buat batasan yang jelas untuk berani berkata tidak gitu ya. Jadi misalnya mamanya itu senantiasa menyuruh terus ya. Kita kalau tahu kita begitu lihat wajah kita mesti disuruh gitu ya. Nah, mungkin kita bisa membuat batasan. Kalau toh memang itu kita tidak bisa, tidak mampu, tidak ada waktu, ya kita bisa berani berkata tidak. Ya, ini belajar untuk memberikan batasan-batasan itu. Ya. Nah, juga kita dengan orang lain ya bisa seperti itu ya, untuk memberikan batasan yang jelas untuk berani berkata tidak, supaya kita tidak dimanipulasi
supaya kita tidak dimanfaatkan, ya. Misalnya dengan orang yang teman kita yang senantiasa berhutang gitu ya. Kadang-kadang kita harus berani berkata tidak. Atau teman kita yang senantiasa memanipulasi kita untuk nemeni terus juga nemeni. Ya, kadang-kadang kalau kita tidak bisa, kita berani berkata maaf ya, kali ini saya tidak bisa karena saya harus menyelesaikan tugas saya. Ya, nah ini harus berani berkata tidak. Ya, supaya kita tidak dimanipulasi, tidak dimanfaatkan. Kemudian kalau yang tidak bisa menyingkir tadi ya, nah mungkin kita perlu membatasi lama dan frekuensi ketemu. Ya, jadi tapi sulit juga ya kalau itu mama atau papa kita ya, yang toksik gitu ya. Nah, tapi mungkin kita perlu membatasi diri, mungkin membatasi lama ketemu dan frekuensi ketemunya gitu ya. Kalau kita misalnya teman-teman gitu ya, teman sekolah gitu ya, mungkin kita perlu membatasi lama dan frekuensinya ketemu gitu ya. Kemudian kita juga perlu belajar empati ya. Kalau ini orang-orang yang kita tidak bisa meninggalkan relasi itu ya, kita perlu belajar empati. Misalnya mama kita tadi ya, oh kita perlu belajar, oh ya kenapa sih mama demikian. Nah, kita bisa bertanya-tanya, oh ternyata dulu mama juga diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Ya, oke lah, mungkin jadi itu berempati ini menolong kita ya untuk bisa kita mengurangi pengaruh tadi ya sakit hati kita gitu ya. Oke. Nah, itu tadi yang tidak mungkin kita meninggalkan atau tidak mungkin kita keluar ya. Pada orang tua kan kita tidak mungkin meninggalkan orang tua kita, keluarga juga enggak mungkin. Tetapi kalau itu relasi yang kita mungkin meninggalkan, ya misalnya teman, ya teman, nah itu kita bisa atau kita bisa meninggalkan ya, kita bisa menyingkir keluar, ya. Jadi artinya kita tetap berteman lah, artinya tidak menjadikan dia musuh, ya, tetapi tidak berelasi ya, artinya ya kita menyingkir keluar dari dia supaya dia tidak merusak pribadi kita. Ya. Nah, kalau itu pacar, ya kita harus berpikir ulang nih ya. Kalau pacar kita tuh toksik ya, berpikir ulangnya kita perlu berpikir seandainya dia tidak berubah nih, ya, apakah saya siap hidup bersamanya? Ya. Nah, itu kita perlu pertanyakan lagi ya. Kalau dia sangat memanipulasi kita, ya sangat senantiasa mengintimidasi. Kalau enggak ini putus. Nah, kalau enggak mau putus, gitu ya, putus. Atau dia sangat sekali tadi ya posesif sekali, ya senantiasa harus HP kita harus senantiasa begitu ketemu HP kita diperiksa, begitu ya, ditanya-tanya. Nah, itu kita harus menanyakan, apakah kalau tidak dia berubah, siapkah kita bersama hidup dengannya? Ya, kalau nggak siap, putuskan saja. Ya, kalau nggak siap ya. Kalau siap ya Anda harus siap. Berarti besok ya harus siap menerima dia itu seperti itu. Gitu ya. Oke. Yang terakhir untuk penerapannya kita perlu ya, kita tadi sudah belajar ya bahwa relasi yang sehat itu relasi yang demikian, kemudian relasi yang toksik itu yang demikian. Nah, mari kita mengevaluasi apakah selama ini kita memiliki relasi yang toksik yang membuat kita jadi ketakutan, cemas, ya, tertekan, tidak bebas menjadi diri sendiri, ya, dimanfaatkan. Ya, kalau Anda memiliki relasi yang demikian, ya kita perlu memikirkan tadi ya, apakah itu orang-orang yang dekat yang tidak bisa dilepaskan atau orang-orang yang sebetulnya relasi itu bisa dilepaskan. Kalau itu relasi yang bisa dilepaskan supaya itu tidak mengganggu kepribadian kita sehingga kita bisa bertumbuh menjadi relasi yang menjadi pribadi yang sehat. Ya, kalau itu kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini apakah saya menjadi toksik bagi orang lain? Apakah ada orang yang tertekan karena saya? Apakah ada orang yang menjadi ketakutan ketika bertemu dengan saya? Apakah ada orang yang menjadi tidak bebas, menjadi artinya cemas ketika bertemu dengan saya? Ya, kalau kita menjadi pribadi yang demikian, ya mari kita datang pada Tuhan. Ya, bahwa ini Tuhan saya sudah menjadi toksik bagi orang lain. Kemudian teman-teman bisa evaluasi apa sih yang menyebabkan saya toksik tadi.
Ya, ataukah itu apakah ada luka di dalam diri saya sehingga saya menyedot orang lain untuk memperhatikan saya? Saya menyedot orang lain, saya memanipulasi orang lain untuk diri saya. Ya, kalau ada luka-luka, ya teman-teman perlu membereskan luka-luka itu, memulihkan luka-luka itu. Kalau itu karena komunikasi kita yang kita tidak bisa berkomunikasi, ya kita perlu belajar berkomunikasi. Kalau kita tidak bisa berempati, ya kita perlu belajar berempati. Ya, mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Ya, kemudian ya yang terakhir, tidak ada seorang pun yang sempurna. Ya, persahabatan yang baik adalah kawan bertumbuh yang saling menyempurnakan. Ya, kita tidak ada yang sempurna. Tetapi marilah kita membangun relasi dengan orang-orang yang mau bersama-sama kita bertumbuh untuk saling menyempurnakan. Ya, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Berharap kita bisa memiliki relasi-relasi yang itu menumbuhkan kita menjadi pribadi yang sehat. Ya, tetapi juga berharap bahwa kita bisa menjadi kita bisa menjadi pribadi yang membangun relasi yang sehat bagi orang lain. Ya, demikian yang saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Daniel. Ya, atau sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya. Ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kami sebagai makhluk sosial harus berrelasi dengan orang. Tetapi Engkau peringatkan bahwa dengan siapa kami bergaul, itu akan mempengaruhi hidup kami. Karena itu Tuhan, kami tahu kami masing-masing pribadi yang tidak sempurna. Karena itu yang pertama Tuhan tolonglah kami. Supaya kami bisa menjadi pribadi ketika dengan orang lain itu tidak menjadi toksik bagi orang lain. Tetapi kami bisa menerima orang lain apa adanya. Kami bisa menolong orang lain mengembangkan dirinya. Kami bisa menguatkan, menghibur kepada orang lain. Mampukan kami Tuhan menjadi pribadi yang menyehatkan orang lain. Tetapi juga tolong Tuhan, kalau kami selama ini punya relasi-relasi yang menjadi toksik buat kami, tolong supaya kami bisa bersikap secara tepat. Kalau memang harus memutuskan, berikan keberanian kami untuk memutuskan. Tetapi ketika kami tidak bisa memutuskan karena relasi itu memang relasi yang tidak bisa diputuskan, tolong supaya kami bisa bersikap tegas, berani berkata tegas, berani membuat batas-batas, sehingga kami tidak dimanipulasi, sehingga kami tidak terintimidasi, sehingga kami tidak tertekan. Mari Tuhan, inilah hidup kami. Tolonglah hidup kami menyerahkan hidup kami masing-masing kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.